Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stevian Gerbel Atenis Raka, dosen di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, salah satu perguruan tinggi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Yang pertama itu adalah ilmu pelayaran data, yang kedua ilmu pelayaran astronomi, dan yang ketiga adalah kecakapan bahari. Pada saat ini saya akan menceritakan sedikit terkait CPMK dan sub CPMK pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu ilmu pelayaran data. CPMK pertama yaitu mampu menyelesaikan metode utama yang paling tepat dalam menentukan posisi kapal sesuai dengan keadaan dan kondisi. CPMK kedua yaitu mampu menentukan posisi yang akurat dan dalam batasan kesalahan sistem atau instrumen. CPMK yang ketiga mampu memeriksa kehandalan informasi yang didapatkan dari metode utama dalam penentuan posisi kapal dengan interval waktu yang sesuai. CPMK keempat mampu memilih informasi yang relevan dari peta navigasi dan publikasi navigasi serta menginterpretasikan informasi tersebut dengan benar. CPMK kelima yaitu mampu menyiapkan peta dengan skala terbesar dan publikasi navigasi yang telah dikoreksi serta sesuai dengan wilayah perairan yang dilayari. Untuk sub CPMK sendiri, ada 10 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mampu menjelaskan tentang ilmu pelayaran data, geometri bumi dalam konteks kenautikaan, dan satuan utama dalam navigasi laut. Sub CPMK kedua mampu menjelaskan tentang peta, proyeksi peta, dan jenis-jenisnya. Sub CPMK ketiga mampu menunjukkan penggunaan dan koreksi peta serta katalog peta. Sub CPMK keempat mampu menjelaskan tentang electronic chart system, jenis-jenis ECS, dan perbedaan ECS dan ECDIS. Sub CPMK kelima yaitu mampu menjelaskan tentang datum serta menghitung variasi, deviasi, dan salah tunjuk pada kompas giro dan magnet. Sub CPMK keenam mampu menjelaskan tentang keliling kutub bumi dan keliling khatulistiwa bumi. Sub CPMK ke-7 mampu menunjukkan kemampuan untuk mengukur jarak antara dua titik di peta Mercator berdasarkan lintang dari dua titik tersebut. Sub CPMK ke-8 mampu menjelaskan tentang dead reckoning position, estimated position, dan fixed position. Sub CPMK ke-9 yaitu mampu menjelaskan tentang garis posisi, baringan, dan jenis-jenisnya. Sub CPMK ke-10 mampu menunjukkan kemampuan dalam menggambar garis posisi, menentukan posisi, dan menggunakan jenis-jenis baringan. Pada praktek pengajaran kali ini, saya akan membawakan materi pada sub CPMK ke-5 yaitu mampu menjelaskan tentang datum serta menghitung variasi, deviasi, dan salah tunjuk pada kompas giro dan kompas magnet. Duduk, jawab, duduk. Lapor, Taruna, Taruni, siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, mulai. Doa, selesai. Setelah tempat, gerak. Selamat siang semuanya ya. Ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6 pelayaran data. Ini kelas notik 2G kan teman-teman? Siap. Oke, ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, artinya sedikit lagi kita akan menghadapi UTS. Nah, ini salah satu topik yang penting di mata kuliah ini ada di pertemuan ini. Oke. Nah, untuk CPMK dan sub CPMK di pertemuan kita kali ini, nah, kalian bisa lihat di depan itu CPMK-nya itu mampu menyeleksi metode utama yang paling tepat dalam menentukan posisi kapal sesuai dengan keadaan dan kondisi. Itu capaian pembayaran mata kuliahnya. Sementara untuk sub CPMK-nya yang juga merupakan topik kita hari ini, yaitu mampu menjelaskan tentang
datum, serta menghitung variasi, deviasi, dan salah tunjuk pada kompas giro dan kompas magnet. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu sesuai tadi subjek PPK itu ada 4 yang poin pentingnya. Pertama itu mampu menjelaskan tentang datum. Kedua itu mampu menjelaskan tentang perbedaan kompas giro dan kompas magnet. Ketiga, mampu menjelaskan variasi, deviasi, dan salah tunjuk pada kedua jenis kompas. Dan yang terakhir itu mampu menghitung variasi, deviasi, dan salah tunjuk. Itu 4 tujuan pembelajaran kita di hari ini ya, di pertemuan kali ini. Nah, kita masuk ke pertama. Topik pertama itu apa? Itu datum. Seingat saya minggu lalu saya pernah menginstruksikan untuk kalian mencari informasi terlebih dahulu tentang apa itu datum. Nah, saya mau lihat ini, kalian mengeksekusi tidak tugas dari saya waktu itu? Oke, ada yang bisa bantu saya menjelaskan sedikit apa itu datum? Silakan, siapa? Siap, Tarjana sama Arifah. Oke, silakan. Izin menjawab, datum adalah sistem acuan geografis untuk menentukan posisi di permukaan bumi, Pak. Oke, bagus sekali. Sesuai yang kalian telah menjelaskan teman kalian. Jadi datum itu adalah sistem acuan geografis yang digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi, seperti titik koordinat di peta ataupun sistem GPS. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu GPS itu apa? Global Positioning System. Nah, seperti yang dipakai di atas kapal. Salah satu alat navigasi paling penting di kapal ya. Nah, kalau jadi dalam bahasa sederhananya itu datum itu adalah titik awal atau dasar perhitungan untuk sistem koordinat. Tanpa datum yang konsisten, data posisi bisa meleset atau tidak akurat. Jadi datum itu disepakati bersama untuk menentukan titik, semacam menentukan titik nolnya seperti itu. Ya, kita juga tahu bahwa penentuan posisi di kapal itu menggunakan sistem koordinat bintang dan bujur. Jadi kalau miss sedikit berapa senti, miss berapa meter pasti sudah tidak sesuai, sudah tidak tepat artinya posisinya. Dan posisi yang tidak tepat bisa mempengaruhi banyak hal di perjalanan, terutama di dalam pelayaran. Ya seperti itu. Bisa saja kita tersesat kan kalau titiknya berbeda seperti itu. Nah, jenis-jenis datum itu ada 2, datum horizontal dan datum vertikal. Datum horizontal itu untuk menentukan lintang atau latitude dan bujur atau longitude. Contohnya mungkin kalian pernah dengar di praktek kalian di simulator ada WGS 84. Ini yang pasti kalian sering dengar, WGS 84. Dan ada juga ED 50. Apa itu WGS? World Geodetic System. Artinya itu adalah sistem yang disepakati bersama untuk dalam penentuan datum seperti itu. Di tahun 1984, jadi ada konferensi tahun 1984 itu untuk menentukan titik nolnya seperti itu. Ada ED 50. Apa itu ED? ED adalah European Datum, dibuat di tahun 1950, tapi ini sekarang sudah tidak terpakai lagi dan diganti oleh WGS 84. Jadi ini datumnya horizontal. Jadi kalau kalian buka peta, nah itu lintang bujur kan secara horizontal kita melihat seperti itu. Sementara datum vertikal itu untuk menentukan elevasi atau kedalaman. Contohnya MSL. Apa kepanjangannya ini? Oke, kalian kan sudah baru saja melaksanakan English Camp. Kira-kira apa artinya di means level? Mean ada apa? Rata-rata, betul. Mean sea level ini yang paling penting. Artinya adalah ketinggian laut rata-rata. LAT kepanjangannya apa? Laut Economic Time.
lowest astronomical tide. Dari situ saja kita sudah bisa melihat lowest seperti yang terendah. Tide itu adalah pasang surut astronomical secara astronomis. Jadi ini adalah titik laut paling rendah yang bisa dicapai seperti itu. Kita tahu bahwa laut itu pasang dan surut dan naik turun. Nah, titik paling rendah yang bisa dicapai itulah yang disebut lowest astronomical tide. Nah, ini jadi kalau di gambar ini kita bisa lihat datum dan datum vertikal itu ini. Datum mean low water, mean high water, mean high water. Jadi dia melihatnya secara vertikal seperti ini. Sementara datum horizontal ini kita melihat ke samping seperti ini. Ini ada territorial sea, high seas, legal continental shelf, exclusive economic zone. Jadi bayangkan datum horizontal itu kita melihat peta, nah itu jadi cuma posisi di mana, koordinat di mana. Sementara datum vertikal itu ketika kita melihat kedalaman laut dan di posisi tersebut. Paham ya sampai sini? Jadi berpikir secara 3 dimensi seperti itu. Kompas giro dan kompas magnet. Selain datum, kemarin saya juga meminta kalian coba cari tahu sedikit tentang kompas giro dan kompas magnet. Nah, saya mau lihat lagi. Kira-kira ada yang bisa bantu saya nih terkait kompas giro dan kompas magnet ini? Silakan. Fatir ya, silakan. Ini Pak, kompas giro adalah kompas yang menggunakan prinsip giroskop untuk mengetahui arah utara sejati. Sedangkan kompas magnet menggunakan gaya magnetik bumi untuk menentukan arah utara magnetis bumi. Oke, betul. Beri tepuk tangan dulu. Seperti yang disampaikan oleh teman tadi, kompas giro dan kompas magnet ini salah satu benda yang akan menentukan di atas kapal. Pasti akan menentukan di atas kapal. Kompas giro dan kompas magnet. Jadi seperti yang teman bilang tadi, kompas giro itu menggunakan prinsip giroskop. Apa itu giroskop? Nah, ini kalian lihat ya. Untuk menentukan arah utara yang sebenarnya, bukan berdasarkan medan magnet bumi. Jadi kompas giro itu memanfaatkan roda giroskop yang berputar dengan kecepatan tinggi. Jadi dia roda itu mempertahankan orientasi tetap dalam ruang, sehingga kompas dapat menentukan arah utara meskipun kapal bergerak atau mengalami perubahan arah. Coba kalian lihat gambar ini, video ini. Kalian pasti pernah lihat lah di TikTok, di Instagram ada orang video seperti ini. Bola giro seperti ini, giroskop seperti ini. Dia bisa bergerak, tidak jatuh, tidak bergerak ke kiri, ke kanan seperti itu. Ini dikarenakan ada roda ini yang berputar untuk menjaga keseimbangan dari giroskop tersebut. Itu prinsip seperti ini dipakai di kompas giro. Jadi kalau kita melihat ini ada roda berputar terus di dalam sini, artinya dia membutuhkan tenaga untuk menggerakkan roda itu. Yang mana sumber tenaga di atas kapal itu adalah listrik. Betul sekali. Jadi kompas giro itu butuh listrik sebagai sumber tenaga. Kalau kapal black out atau mati, artinya tidak ada kompas giro, artinya kompasnya akan mati. Jadi ketika black out atau kapal tidak ada sumber tenaga seperti itu, otomatis ketika kita berlayar, ya meskipun sekarang jarang ya, kalau kapal black out pasti sudah langsung berhenti, nah mungkin dia mau jalan lagi. Nah, tapi kalau dulu mungkin masih bisa berjalan kapalnya itu berlayar, itu kita akan berganti ke kompas magnet, salah satu alat navigasi yang juga dipakai lebih dahulu sebelum adanya kompas giro. Jadi kompas magnet sekarang ini jadi cadangan, tapi tetap penting di atas kapal. Oke. Jadi kompas magnet adalah jenis kompas navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara magnetis bumi. Berbeda dengan kompas giro yang menggunakan listrik sebagai sumber energi penggerak giroskop, ya seperti yang saya bilang tadi. Kompas ini tidak terpengaruh oleh listrik, tidak terpengaruh oleh masalah kelistrikan yang dapat terjadi di kapal seperti itu. Jadi bedanya dengan kompas giro, dia tidak butuh listrik, dia hanya mengandalkan utara magnetis bumi. Jadi kita tahu ada kutub utara magnetis, ada kutub selatan magnetis seperti itu.
Ya, tapi kekurangannya apa? Dia akan terpengaruh dengan besi-besi yang ada di atas kapal. Ya, jadi kalau banyak kapal, paling otomatis sekarang kapal itu hampir sebagian besar 99,9% itu semua pasti ada besi di atas kapal, khususnya untuk kapal-kapal merchant atau kapal-kapal udah bagaimana mengangkat kontainer, kapal bulker, kapal tanker, otomatis itu semua terbuat dari besi. Ya seperti itu. Jadi akan terpengaruh. Ya, itulah yang membuat yang akan ada namanya tadi deviasi atau salah tunjuk tadi ketika kita menentukan arah utara. Begitu pun dengan kompas giro pun ada errornya pasti ada, tapi tidak akan semuanya kompas magnet. Oke, lanjut perhitungan seperti ini. Perhitungan variasi, deviasi dan salah tunjuk. Haluan atau H, lihat di gambar ini. Ini kapalnya kita nih. H adalah sudut yang dibentuk antara arah utara dengan arah depan kapal. Jadi haluan itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah utara dan arah depan kapal. Jadi kapal mau mengarah ke sini, arah utara di sana, itulah haluan dihitung dari arah utara. Di 0, 10 derajat sampai berapa sekian, sampai 360 derajat berputar itu, ya. Haluan sejati. Ternyata gara-gara tadi ada 3 jenis utara, akhirnya ada 3 jenis haluan. Haluan sejati adalah sudut antara utara sejati dan haluan. Haluan magnetis itu adalah sudut antara utara magnetis dan haluan. Jadi ini agak sedikit keliru gambarnya ya, saya salah sedikit gambarnya. Jadi haluan sejati itu sudut antara utara sejati dan utara apa dan haluan. Haluan magnetis sudut antara utara magnetis dengan haluan. Jadi dia di sini posisinya ya. Nah, haluan pedoman tersebut antara utara pedoman dan haluan. Jadi di sini. Ini agak clear gambarnya. Maaf, nanti ketika saya kirim materinya ke kalian, saya akan ganti gambarnya. Oke. Jadi jika variasi berada di sebelah timur, apa tadi variasi adalah perbedaan antara utara magnetis dan utara sejati dan utara magnetis. Variasinya berada di sebelah timur utara sejati, maka variasi itu bernilai positif dengan satuan E. E ini artinya is atau timur. Dan jika variasi berada di sebelah barat arah utara sejati, maka variasi bernilai negatif dengan satuan west. Jadi ini utara sejati. Di gambar ini utara magnetisnya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah apa nih? Kanan. Ini utara magnetis ya. Jadi variasinya pasti di sini di gambar ini adalah bernilai positif. Nah, jika deviasi berada di sebelah timur arah utara magnetis, maka deviasi bernilai positif dengan satuan is, dan jika deviasi berada di sebelah barat arah utara magnetis, maka deviasi bernilai negatif dengan satuan is. Ini kita baru lihat gambar ini. Ini utara sejati 40 derajat, utara magnetisnya ada di sebelah kanan utara sejati. Jadi variasi ini pasti bernilai apa tadi kalau di sebelah kanan? Sebelah kanan Sebelah kanan atau sebelah timur utara sejati akan bernilai positif. Ya. Kalau dia ada di utara magnetisnya ada di sebelah sini, ini utara sejati kan, utara magnetisnya di sebelah sini, dia akan bernilai negatif. Betul sekali. Nah, sementara ini, begitupun juga dengan utara pedoman. Kalau utara magnetis mengikuti utara sejati, utara pedoman mengikuti utara magnetis. Jadi utara pedoman ada di sebelah timur atau di sebelah kanan dari utara magnetis ini pasti akan bernilai positif. Jika utara pedoman ada di sebelah kiri atau sebelah barat dari utara magnetis itu bernilai negatif. Jadi itu bisa saja utara sejatinya begini, utara magnetisnya begini,
utara pedomannya begini, itu bisa. Atau utara sejati begini kan, utara magnetis begini, utara pedomannya malah lebih jauh lagi begini, itu bisa. Utara sejati begini, utara magnetis seperti ini, utara pedomannya itu malah di tengah-tengah ini, itu bisa. Jadi nanti saya akan kasih contoh-contoh soal di situ kalian bisa melihat di situ banyak model soal di situ yang bisa kalian pelajari. Nah, dengan adanya perbedaan ini keluarlah rumus seperti ini. Haluan sejati itu sama dengan haluan pedoman ditambah salah tunjuk. Haluan sejati sama dengan haluan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Jadi salah tunjuk itu dibuat dari variasi, nilai variasi ditambah dengan nilai deviasi, muncullah salah tunjuk. Seperti itu. Haluan magnetis adalah haluan pedoman ditambah dengan deviasi. Jadi haluan pedoman itu bisa dicari dengan haluan sejatinya dikurangi dengan variasi dengan deviasi. Jadi bahasa istilah sederhananya itu SMP SMP sejati magnetik pedoman. Kalian lihat gambar ini aja. Variasi ini harus salah gambarnya. Perbedaan antara sejati dan magnetis variasi, perbedaan antara magnetis dan pedoman itu adalah deviasi. Ini salah tunjuk, ini harusnya dari utara sejati sampai ke utara pedoman di sini. Ini salah tunjuk, ini salah gambarnya ini. Harusnya ditambah dulu ini, itulah salah tunjuk. Oke. Kita masuk aja contoh soal supaya lebih kalian lebih paham. Nah, kita tahu nih haluan sejati itu 135. Variasinya 10 derajat is, deviasinya 5 derajat is. Yang ditanyakan adalah haluan pedomannya. Jadi haluan sejati ketahuan ini dari utara sejati dengan sampai ke haluannya itu adalah 135. Berarti yang dari sini 135 ya. Variasi 10 derajat is. Kalau dia 10 derajat is, artinya dia itu ada di sebelah kanan kan? Pedomannya itu magnetisnya itu dari utara sejatinya. Sebesar 10 derajat. Jadi 10 derajat di sini. Kita cek lagi, deviasi adalah 5 derajat is di situ. Kalau is artinya dia ada di sebelah kanan utara magnetis. Artinya kita gambar lagi satu garis begini. Di sebelah kanan berarti utara magnetis, utara pedomannya artinya di sebelah kanan utara magnetis dengan besar itu adalah 5 derajat. Yang ditanyakan adalah haluan pedomannya. Jadi bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Kita coba ini. Inilah rumusannya. Jadi kita pakai rumus haluan sejati sama dengan haluan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Ini simpel seperti yang rumus tadi. Haluan sejati itu ditambah haluan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Karena kita tahu utara sejatinya itu 100, ini 0 derajat ya, utara sejati. Ini utara magnetisnya itu dia ada ini utara pedomannya. Ini besarnya 10 derajat dikarenakan dia is. Deviasinya itu 5 derajat dikarenakan dia juga is. Begitu ya. Anggaplah ini haluannya kita. Ya, haluan sejatinya itu disebut 135 derajat. Berarti ini adalah 135 derajat dari utara sejati ini sampai dengan haluannya itu 135 derajat. Yang dia tanyakan itu adalah haluan yang muncul di pedoman atau di kompas. Berarti yang ditanya adalah yang ini. Ya. Kalau dari gambar ini harusnya sudah gampang lah, sudah bisa kelihatan itu ini. Haluan sejati itu adalah 135 derajat. Haluan pedoman yang mencari
variasinya kita tahu 10 derajat. Karena dia nilainya is, artinya dia adalah positif. Deviasi adalah 5 derajat. Karena dia is, nilainya tetap positif. Sesuai aritmatika yang ada di SMA kalian belajar, ini kan bisa pindahkan ini. Jadi haluan pedoman itu kalian bisa pindahkan ke sini nih, ya kan? Jadi 135 derajat. Kalau plus pindah ke samping dia jadi minus. Ini juga jadi minus ke sini. Nah ini kan saya bisa putar kembali seperti ini. 135 derajat kurang 10 derajat kurang 5 derajat. Jadi dapatlah itu adalah 120 derajat. Haluan pedomannya. Jadi ini besarannya ini 120 derajat. Salah tunjuknya besarannya adalah apa? Salah tunjuk rumusnya tadi? Variasi ditambah deviasi. Jadi salah tunjuknya itu adalah 15 derajat. Ya, paham di sini. Siap. Oke, kita coba yang ini. Saya kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Coba. Jadi kita ada tadi. Sudah ada yang bisa? Siapa? Oke, Laude ya. Siapa? Oke, silakan Laude. Ya. Nah, kan kita ketahui itu haluan pedoman 126 derajat. Deviasinya itu 10 derajat is, variasinya itu adalah 3 derajat west. Jadi kita gambarnya kira-kira kasarnya seperti ini ya gambarnya. Kalau setiapnya kan 0 derajat. Kita tahu definisi apa varian. Kita mau cari dulu arah utara magnetisnya ini sebelah kiri atau sebelah kanannya utara sejati. Dia ternyata west, artinya dia ada di sebelah barat atau sebelah kiri. Makanya dalam magnetisnya ini sebelah kirinya. Dapat deviasi 10 derajat is. Nah, ini caranya ini kita kalau deviasi itu kita patokan dari utara magnetis karena kita mencari arah dari utara pedomannya, benar kan? Kira-kira utara magnetis bisa nggak muncul di tengah-tengah utara itu utara pedoman ini bisa muncul nggak di antara utara sejati dan utara magnetis ini yang besarnya 3 derajat ini? Sementara perbedaan utara magnetis dan utara pedomannya itu adalah 10 derajat. Kira-kira bisa muncul apa di tengah-tengah sini? Pakai rumitan ini? Enggak kan? Enggak bisa. Karena ini misalnya 3 derajat ini. Kalian sudah lihat ini 3 derajat. Perbedaan dari variasi itu 3 derajat. Artinya utara sejati dan utara magnetis itu besarnya 3 derajat. Deviasinya 10. Artinya ini dia harus sudah melebihi dari 3 derajat ini. Jadi otomatis utara pedoman itu akan ada muncul di sebelah timur dari utara sejati. Karena ini ada 3 derajat. Jadi otomatis 10 derajat pasti akan lebih dari itu kan. Jadi ini pasti sisanya sekitaran besar berapa? 7 derajat. Nah itulah cara untuk menghitung utara magnetis dan sebagainya. Yang akan kalian Anda ditanyakan sih adalah haluan sejati dan haluan magnetisnya bagaimana. Karena itu rumusnya itu gampang. Kalian tinggal putar saja, yang penting kalian bisa membayangkan ini tadi SMP tadi yang segitiga seperti itu. Dah? Oke. Oke, betul sekali. Oke. Kita harus cari dulu adalah haluan magnetisnya. Seperti saya bilang tadi, haluan magnetisnya itu dapat dicapai dengan rumus haluan pedoman ditambah dengan deviasinya 126 ditambah 10 karena kita tambah 10 karena dia ada di sebelah
timur, utara kalau ini deviasinya karena deviasinya adalah 10 derajat is artinya nilainya adalah positif. Artinya 120 tambah 10 adalah 136. Karena haluan sejatinya dapat dicapai dengan haluan magnetis ditambah dengan variasi. Haluan magnetisnya itu adalah tadi 136 derajat ditambah variasi karena west artinya nilainya adalah minus 3 plus kali minus ini artinya dikurang minus 136 kurang 3 artinya adalah 133 derajat. Jadi jarak perbedaan dan sejati magnetis pedoman itu banyak macamnya. Kalian tinggal patokan di utara sejati aja. Selalu kalian gambar utara sejati itu selalu lurus ke atas seperti ini. Kayak di gambar itu utara magnetis bisa saja ada di sini, baru pedomannya di sini. Atau sebaliknya pedomannya bisa saja ada di sini. Atau terbalik utara magnetisnya yang ada di sini, pedomannya ada di sebelah sini. Jadi bisa saja gitu. Kalian nggak usah terlalu susah membayangkan dari tiap kalian tingkat persentasenya saja SMP. Jadi tengah-tengah antara S dan M itu adalah variasi, tengah-tengah jarak dari M ke P itu adalah deviasi. Variasi tambah deviasi itu adalah salah 7. Sama kalian ingat tadi kalau is itu nilainya positif, WS itu artinya nilainya negatif. Tapi kalian harus ingat ada pedomannya dalam artian variasi. Variasi itu dihitung dari utara magnetis didasarkan pada utara sejati. Deviasi itu utara pedoman didasarkan pada utara magnetis. Ya, sampai sini paham ya? Siap, Pak. Oke. Nah, ini ada tugas. Itu nanti akan saya kalian coba kerjakan. Nanti akan saya kumpulkan di minggu depan. Ya, minggu depan. Nanti saya akan kasih tugas ini ke ketua kelas. Kalian tinggal minta ke ketua kelas ya. Paham ya di sini? Siap. Oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Oke, saya harap penjelasan saya tadi kurang jelas. Kalau ada yang belum jelas, nggak apa-apa, silakan datang ke ruangan, akan tanya jika memang ada yang belum jelas dari penjelasan saya tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya di pertemuan kita di hari ini. Silahkan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan tolong tugasnya dikerjakan ya. Oke, saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Siap, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Jadi tutup. Dunia, siap, Taruna-taruni telah melaksanakan pembelajaran. Quran selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Transport. Terima kasih. Ya, terima kasih.